fase dan berangkai. Definisinya yaitu pautan adalah keadaan di mana dua atau lebih gen berada pada kromosom yang sama atau homolog dan letaknya cukup dekat sehingga tidak bebas memisah pada waktu meiosis, yaitu cenderung diwariskan bersama. Jenisnya yaitu ada dua. Yang pertama ada pautan autosomal, yaitu gen-gen pada kromosom non-kelamin. Yang kedua ada pautan seks, yaitu gen yang terletak pada kromosom ini diturunkan bersama dengan jenis kelamin. Jenis-jenis pautan seks ada dua, yaitu yang pertama ada pautan seks tidak sempurna, adalah gen-gen yang terletak pada bagian yang homolog. Yang kedua ada pautan seks sempurna, yaitu adalah gen-gen yang terletak pada bagian yang tidak homolog. Yang kedua ada pindah silang atau crossing over. Pindah silang atau crossing over adalah peristiwa pertukaran segmen kromatid antara dua kromosom homolog atau kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan susunan yang sama selama proses pembelahan meiosis, tepatnya pada tahap profase 1 di subtahap Pachythed. Proses ini terjadi ketika dua kromosom homolog saling berpasangan membentuk struktur yang disebut tetrad atau karena terdiri dari 4 kromatid. Pada saat itu, kromatid-kromatid yang bukan pasangan saudara atau non-sister kromatid dapat saling menempel di titik tertentu yang disebut kiasma atau kiasma. Di titik kiasma inilah terjadi pertukaran segmen DNA antara kedua kromatid tersebut. Akibat dari proses pindah silang ini adalah terbentuknya kombinasi gen baru pada kromosom anak yang berbeda dari kromosom asalnya. Jadi, gen-gen yang tadinya berasal dari ayah dan ibu bisa berpindah tempat, menghasilkan keragaman genetik pada keturunannya. Dengan kata lain, pindah silang merupakan salah satu mekanisme utama yang menyebabkan variasi genetik dalam populasi, selain mutasi dan fertilasi. Tanpa adanya pindah silang, keturunan dari suatu organisme akan memiliki susunan gen yang hampir sama dengan induknya, sehingga keanekaragaman genetik akan berkurang. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang, yaitu temperatur. Makin tinggi atau makin rendah dari temperatur, makin besar persentase pindah silang. Yang kedua, ada umur. Makin tua, makin sedikit terjadi pindah silang. Yang ketiga, zat kimia. Zat-zat kimia tertentu dalam makanan dapat memperbesar pindah silang. Yang keempat, ada sinar X. Sinar X dapat memperbesar terjadinya pindah silang. Dan yang terakhir, jenis kelamin. Jenis kelamin kadang-kadang mempengaruhi berlangsungnya pindah silang. Selain itu, ada juga macam-macam pindah silang, yaitu yang pertama, pindah silang tunggal. Ialah pindah silang yang terjadi pada satu tempat. Dengan terjadinya pindah silang itu akan terbentuk 4 macam gamet. 2 macam gamet dinamakan tipe rekombinasi karena merupakan gamet-gamet tipe baru sebagai hasil adanya pindah silang. Gamet-gamet tipe parental dibentuk dalam jumlah yang lebih banyak karena tidak mengalami gangguan seperti parental. Akibatnya, keturunan yang mempunyai sifat-sifat seperti parental selalu berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan keturunan rekombinasi. Dan yang kedua, ada pindah silang ganda. Ialah pindah silang yang terjadi di 2 tempat. Agar adanya pindah silang ganda, selama mitosis dapat diketahui dari adanya tipe-tipe parental dan tipe-tipe rekombinasi dalam keturunan. Maka sebaiknya diperhatikan 3 buah gen yang berangkai pada satu kromosom. Dengan lain, perkataan harus digunakan individu tipe. Bab 2. Gagal berpisah dan gen letal. 1. Gagal berpisah adalah peristiwa tidak berpisahnya kromosom homolog atau kromatid secara normal saat berbelahan sel. Akibat dari peristiwa ini adalah terbentuknya sel anak dengan jumlahnya kromosom yang tidak seimbang. Bisa kelebihan 1 kromosom atau kekurangan 1 kromosom. Dalam kondisi normal, kromosom seharusnya berpisah secara merata, 1 tiap sel anak. Tetapi, bila tidak terjadi gagal berpisah, salah satu sel anak akan mendapatkan 2 kromosom dari pasangan yang sama. Sementara itu, sel lainnya tidak dapat kromosom tersebut sama sekali. Pada saat pembentukan gamet,
kromosom dapat mengalami gagal berpisah sehingga jumlah kromosom menjadi berubah. Kromosom dapat gagal berpisah dengan kromosom homolognya pada saat meiosis 1. Selain itu, kromatid dalam satu kromosom juga dapat gagal berpisah saat meiosis 2. Gagal berpisah dapat mengakibatkan gamet atau individu yang baru lahir mempunyai kelainan jumlah kromosom. Contohnya, akibat gagal berpisah adalah neuploidi dan polyploidi. Neuploidi adalah individu yang memiliki kekurangan atau perubahan fenotipe pada individu. Misalnya individu yang mempunyai kromosom monosomi atau 2n-1 atau trisomi 2n+1. Polyploidi adalah individu yang mempunyai kelimpatan jumlah kromosom tetuanya. Polyploidi misalnya gamet diploid bertemu dengan gamet haploid menjadi triploid atau 3n, atau dua gamet diploid bersatu membentuk individu tetraploid. Contoh gagal berpisah yaitu persilangan antara Drosophila melanogaster di mana lalat betina mengalami gagal berpisah. Lalat betina yang mengalami gagal berpisah membentuk 3 macam kemungkinan gamet, yaitu X besar, X besar, X besar, dan O besar. Bila lalat jantan yang mengalami gagal berpisah, kemungkinan gametnya adalah X besar, Y besar, X besar, X besar, Y besar, Y besar, dan O besar. Berikut ini adalah contoh gambar persilangannya. 2. Gen letal. Definisi menurut Suryo 2011, 130-131, gen letal atau gen kematian adalah gen yang dalam keadaan homozigotik menyebabkan matinya individu. Berhubung dengan itu, hadirnya gen letal pada suatu individu menyebabkan perbandingan fenotip dalam keturunan menyimpang dari hukum Mendel. Gen letal dibedakan menjadi gen letal dominan dan gen letal resesif. Gen letal dominan, definisi, bila homozigotik akan menyebabkan individu mati. Gen letal dominan ialah gen dominan. Gen letal pada ayam creeper. Pada ayam ras dikenal C besar untuk gen ayam creeper, tubuh normal tetapi kaki pendek. C kecil untuk gen ayam normal. Contoh persilangannya ada di sini. Gen normal C besar bila homozigotik C besar berakibat letal sehingga perkawinan 2 ekor ayam creeper akan menghasilkan keturunannya dengan 2 creeper banding 1 normal. Gen letal pada tikus kuning. Pada tikus dikenal beberapa gen sebagai berikut: A besar dan Y besar untuk warna kuning, A kecil untuk warna hitam. Contoh persilangannya. Genotip A besar, Y besar, A besar, Y besar berakibat letal. Tikus mati waktu embrio, tikus A besar adalah kuning, tikus A kecil adalah hitam. Perkawinan 2 ekor tikus kuning menghasilkan keturunan 2 banding 1 hitam. 3. Penyakit Huntington. Pada manusia juga dikenal penyakit Huntington Korea yang untuk pertama kali dikemukakan oleh Waters pada tahun 1848, kemudian oleh Lyon pada tahun 1863. Sekarang penyakit ini dikenal dengan nama Huntington's disease atau disingkat HD, yaitu penyakit Huntington. Daktili atau jari-jari pendek. Bedak daktili adalah cacat lahir kongenital ditandai dengan jari tangan atau jari kaki yang lebih pendek dari biasanya. Kelainan ini menurun disebabkan oleh gen dominan B besar. Orang berjari normal adalah homozigotif, resesif B kecil. Orang brachidaktili adalah heterozigotil B besar B kecil. Keadaan homozigotik dominan B besar akan berpengaruh letal. B. Gen letal resesif ialah gen yang bila homozigotik akan menyebabkan matinya individu. Perhatikan contoh berikut. Gen resesif letal pada tanaman jagung zeamais berdaun putih. Pada jagung zeamais dikenal gen-gen sebagai berikut. G. Membentuk klorofil. G. Tidak membentuk klorofil bila homozigotik G kecil sehingga daun berkecambah tidak dapat menjalankan fotosintesis dan kecambah mati dalam beberapa hari. Berikut ini adalah contoh gambar persilangannya.
Persilangan dua tanaman berdaun hijau heterozigotik semula menghasilkan keturunan 75% tanaman berdaun hijau dan 25% tanaman berdaun putih. Tanaman yang belum mempunyai akar sempurna itu selama kira-kira 14 hari menerima makanan dari putih lembaga endosperm. Sesudah itu, tanaman yang berdaun hijau di samping menghisap makanan dengan akar. Dapat pula menjalankan fotosintesis. Tanaman berdaun putih segera mati karena tidak dapat menjalankan fotosintesis. Dengan demikian, persilangan dua tanaman monohibrid itu tidak menghasilkan keturunan dengan perbandingan 3:1 seperti hukum Mendel, melainkan 3:0. Jadi, kesimpulannya adalah pautan adalah keadaan ketika dua gen atau lebih berada pada kromosom yang sama sehingga cenderung diwariskan bersama. Sedangkan pindah silang crossing over merupakan pertukaran segmen kromatid homolog yang menghasilkan variasi genetik. Kedua proses ini mempengaruhi pewarisan sifat dan dapat menyimpang dari hukum Mendel. Gagal berpisah non-disjunction terjadi ketika kromosom tidak terpisah sempurna saat meiosis, menyebabkan kelainan jumlah kromosom seperti trisomi dan monosomi. Sementara itu, gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian individu pada kondisi tertentu, baik dominan maupun resesif, sehingga mengubah rasio keturunan. Secara keseluruhan, keempat konsep ini menunjukkan bahwa pewarisan sifat tidak selalu mengikuti pola Mendel murni karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pembelahan dan kombinasi gen.